Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku, orang yang memiliki darah dan daging. Aku seorang wanita sejati. Namun Sutiaran bukan pria sejati. Dia tidak hanya kehilangan kakinya ketika diserang oleh adik kandungnya. Dia juga kehilangan kejantanannya. Anakku adalah milikku. Dia tidak memiliki hubungan dengan Sutiaran. Untuk memiliki putra mahkota dan menstabilkan tahtanya, dia memaksaku untuk membuahi anak secara artifisial. Apakah kamu tahu itu? Apakah kamu tahu seberapa besar penderitaanku selama bertahun-tahun ini? Air mata mengalir saat dia tertawa dengan dingin. Jusi gemetar tak terkendali. Woyuhao juga linglung. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Jusi sangat menderita. Sutiaran dan Jusi sebenarnya hanya dalam nama suami istri. Dia bahkan telah memaksa Jusi untuk membuahi dirinya secara artifisial atau dengan cara teknologi. Ini harus menjadi rahasia terbesar di Kekaisaran Ryu. Jika itu menyebar, baik Sutiaran dan Jusi akan hancur. Namun Woyuhao tidak memikirkan hal ini. Dia menyadari mengapa Jusi membenci Sutiaran. Seorang pria yang adalah suaminya sebenarnya membiarkannya membuahi dirinya sendiri dengan air anu lelaki lain. Bagaimana kekejaman ini bisa terjadi? Bagi seorang wanita, itu bahkan lebih kejam dan cukup menjijikkan. Maafkan aku Jusi, aku tidak tahu. Jusi mengambil beberapa langkah ke depan dan datang di depannya. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Saat ini keduanya terpisah kurang dari 30 cm. Aku tidak perlu kamu untuk meminta maaf. Meskipun aku membenci Sutiaran, aku mencintai anakku. Itulah sebabnya kamu dapat membantuku menghabisi Sutiaran jika itu mungkin. Namun kamu jangan pernah menyakiti Yunhan kecil. Jika kamu bisa melakukan itu, aku tidak perlu kamu peduli tentang hal lain. Aku akan memikirkan cara untuk menghentikan Kekaisaran Ryu dan mengobarkan perang selama 10 tahun ke depan. Bagaimana menurutmu? Woyuhao benar-benar tersentuh. Starlo dan Dowling dapat mencapai banyak hal dalam 10 tahun. Meskipun masih ada celah besar antara kedua kekaisaran ini dan Kekaisaran Ryu dalam hal teknologi alat jiwa, mereka memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan jika mereka memiliki 10 tahun untuk merencanakan dan mempersiapkan. Setelah 10 tahun itu juga akan menjadi lebih kuat. Ketika itu terjadi, dia mungkin bisa mengendalikan seluruh perang. Namun masalah ini melibatkan banyak hal. Woyuhao masih ragu. Biarkan aku mempertimbangkannya. Jusi mengangguk dan berkata, aku tidak terburu-buru. Namun jangan khawatir, tidak peduli apa. Aku tidak akan benar-benar menyerang kota Shrek. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kota itu adalah rumahmu. Jadi kenapa aku harus menghancurkan rumahmu? Woyuhao bertanya. Apa niatmu yang sebenarnya? Selain memaksaku kembali dari Kekaisaran Ryu, apalagi yang kamu inginkan jika kamu tidak bermaksud untuk menyerang Shrek? Apakah targetmu Kekaisaran Dowling atau Kekaisaran Starlo? Jusi menatapnya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Woyuhao memandangnya. Jawab pertanyaanku dan aku akan mengirimmu kembali. Jusi menghela nafas dan menjawab. Jadi bagaimana jika aku menjawabmu? Bahkan aku berjanji untuk tidak menyerang Akademi Shrek. Apakah mereka dari Akademi percaya padamu? Bahkan jika mereka melakukannya, apakah kamu akan mengambil resiko dengan Akademi? Woyuhao mengerutkan alisnya. Kamu sudah menghitungnya dengan sempurna. Jusi tertawa. Ya, apakah aku tidak pintar? Namun aku tidak benar-benar berpikir aku pintar. Jika aku tidak akan membiarkanmu pergi saat itu, maka tidak akan ada Wang Dong-er. Woyuhao memalingkan wajahnya dan menghindari tatapannya yang penuh gairah. Dia menghela nafas dan berkata, ayo biarkan aku mengirimmu kembali. Jusi tertawa. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Saat dia berbicara, dia maju selangkah dan mendekat ke Woyuhao. Woyuhao tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya di pundaknya untuk menjaga jaraknya. Apakah dia benar-benar baik-baik saja?
Jusi bertanya sambil menatap Wo Yuhao. Wo Yuhao diam-diam menatap Jusi, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia masih belajar di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dia tidak tahu bahwa Wang Dong'er adalah seorang gadis. Jika dia tahu itu, dia tidak akan bisa menerima orang lain dalam hatinya. Perasaan Wo Yuhao untuk Jusi sangat kompleks. Memang Jusi adalah gadis pertama yang berjalan ke dalam hatinya. Hanya saja dia sangat bingung dengan perasaan itu. Kemudian Wo Yuhao merasakan kerinduan di hatinya. Setelah itu, dia menyadari bahwa kerinduannya sebenarnya untuk Wang Dong'er. Banyak hal berubah dengan berlalunya waktu. Dia benar-benar tercengang ketika Jusi mengajukan pertanyaan seperti itu padanya sekarang. Dia tidak mau menyakitinya, tetapi dia tidak bisa hanya berbicara secara membabi buta. Jusi hanya melihatnya dengan diam. Setelah beberapa saat, air matanya mulai mengalir. Yuhao, aku hanya berharap kamu ingat bahwa aku tidak akan menyakiti dua orang di dunia ini. Itu adalah anakku, dan yang lain adalah dirimu. Wo Yuhao sedikit bergetar. Mengingat kultivasi spiritualnya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kata-katanya dipenuhi dengan emosi. Dia tidak berpura-pura. Dia mengangguk dengan lembut sebelum dia mengungkapkan pandangan panjang di wajahnya. Aku benar-benar tidak mau menghadapimu di medan perang. Setidaknya kita masih berteman. Jusi bertanya, bisakah kamu memelukku? Wo Yuhao ragu-ragu sejenak. Akhirnya dia membuka lengannya lebar-lebar dan dengan lembut memeluknya. Namun dia tidak menariknya ke dekatnya. Jusi mendorongnya. Kamu benar-benar menggurui, tapi aku cukup senang. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Dia berlari keluar. Wo Yuhao dengan cepat mengikutinya keluar. Saat dia berdiri di pangkalan, Jusi melihat ke kejauhan. Di kejauhan, tanah itu tandus dan masih ada banyak bukit. Tidak ada yang hijau dan tidak ada tanda-tanda kehidupan bisa terlihat. Benar-benar ajaib. Aku tidak tahu mengapa tempat seperti ini bisa ada. Aku tahu kamu tidak akan memberitahuku. Aku juga tidak akan menyelidikinya. Kirimkan aku kembali. Setelah aku kembali, aku masihlah permaisuri Dewi Perang. Semua yang aku katakan sebelumnya masih berlaku. Baik. Wo Yuhao menghela nafas dengan lembut. Dia tidak membacakan mantra sebelum pintu gelap gulita terbuka di belakang mereka. Wo Yuhao meraih bahu Jusi dengan satu tangan. Sosok mereka melintas. Mereka melewati ambang pintu dan menghilang. Cahaya berubah sekali lagi karena semuanya tampak kembali normal. Wo Yuhao membawa Jusi keluar dari pintu hitam besar ketika mereka kembali ke tendanya. Jusi berbalik dan melihat sekilas pemandangan mistis di belakangnya. Bahkan sekarang dia masih sedikit terkejut dengan pengalaman yang baru saja dialami. Jadi ini rahasia terdalammu, bahwa kamu telah bersembunyi dari semua orang? Dia bertanya dengan lembut. Wo Yuhao tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menatapnya ketika emosi yang kompleks membanjiri dirinya. Jusi melanjutkan, kamu masih terlalu baik. Kamu memiliki peluang besar untuk menghabisiku sekarang atau paling tidak memenjarakanku. Sebenarnya, aku tidak sepenuhnya jujur sebelumnya. Jika aku tidak ada, tentara mungkin hanya akan menyerang kota Shrek. Namun, dengan kekuatan yang kamu miliki, kamu masih memiliki peluang bagus untuk selamat dari serangan kami. Selama kamu mampu menahan gelombang serangan pertama, kamu mungkin hanya memiliki peluang untuk menghalangi kami. Namun kamu baru saja membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sekarang aku kembali ke sini. Tidak mungkin kamu bisa menangkapku lagi selama aku memilih untuk tidak mengizinkanmu melakukannya. Wo Yuhao menghela nafas dan berkata, aku tahu itu. Mata Jusi membelalak tak percaya dan dia bertanya, lalu mengapa kamu mengirimku kembali? Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengambil keputusan. Kamu benar, aku terlalu baik. Namun aku berharap kamu tidak akan pernah menantang batasku lagi. Kamu juga seharusnya tidak terlalu percaya diri dengan kemampuanmu. Jika aku benar-benar harus menghabisimu suatu hari nanti, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Jusi mengungkapkan senyum di wajahnya. Sepertinya dia tidak khawatir sedikit pun tentang kata-kata mengancam Wo Yuhao. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, kamu harusnya menghabisi orang itu terlebih dahulu. Jika kamu bisa menghabisinya, aku akan mematuhi janji 10 tahun kita. Wo Yuhao menyipitkan matanya saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Dia tahu itu agak bertentangan dengan nuraninya untuk menghabisi Jusi. Namun dia tidak memiliki hambatan psikologis ketika harus menghabisi pria itu. Meskipun demikian, apakah dia benar-benar mudah untuk menghabisinya?
Wu Yuhao tahu dia harus mengalahkan seluruh Instru Jiwa dari Legiun Instru Jiwa ke Kaisar Ryu di kota bercahaya untuk menghabisinya. Aku akan pergi. Wu Yuhao melambaikan tangannya pada Jushi sebelum mulai memudar ke udara. Jushi sedikit frustasi dengan jawabannya ketika dia tiba-tiba berbicara. Aku akan memberitahumu siapa targetku. Hah? Wu Yuhao yang akan meninggalkan tenda tiba-tiba berhenti dan muncul kembali. Dia berbalik dan menatap Jushi dengan tak percaya. Jushi berdiri dan berjalan menuju Wu Yuhao. Yuhao, percaya atau tidak, aku hanya memanggilmu dan berjanji untuk memberitahumu rahasia ini karena aku ingin melihatmu sekali lagi sebelum kamu pergi. Wu Yuhao terkejut oleh kata-katanya. Ketika dia merasakan kasih sayang wanita itu kepadanya, pikirannya berubah menjadi berantakan total. Targetku adalah Kekaisaran Doling. Kamu mungkin bisa menebaknya juga. Kamu hanya tidak yakin apakah tebakanmu benar. Itu saja. Jushi tersenyum. Wu Yuhao menatapnya dan mengangguk. Tubuhnya berkedip saat dia menghilang ke udara tipis. Jushi berdiri di tempatnya saat senyum tipis muncul di wajahnya seolah-olah Yuhao tidak pernah meninggalkannya. Baru beberapa saat kemudian senyum di wajahnya memudar. Setelah itu dia kembali ke diri profesionalnya yang biasa ketika dia kembali ke kursi komandannya. Setelah itu dia mengaktifkan kembali penghalang spiritual yang telah dia tutup ketika dia mulai merenungkan sesuatu. Setelah meninggalkan tenda komandan, Wu Yuhao melonjak ke langit. Setiap gelombang deteksi tunggal dan fluktuasi dari alat jiwa pengawasan sekitarnya langsung diakali oleh tiruannya. Dia hanya berhenti ketika mencapai ketinggian 5.000 meter. Dia berbalik untuk melihat camp Kekaisar Ryu. Dia berbalik untuk melihat camp besar Kekaisar Ryu di bawahnya. Wu Yuhao sedikit kecewa pada dirinya sendiri karena tidak memiliki tekad untuk berurusan dengan Jushi selamanya. Meskipun dia bersikap lembut di depannya, Wu Yuhao bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Dari awal hingga akhir, ia tidak berhasil mengambil inisiatif dalam interaksi mereka. Jushi dengan hati-hati menggunakan setiap kelemahan di hatinya untuk keuntungannya. Sungguh menakutkan melihat wanita seperti itu sebagai komandan musuhnya. Lagi pula dia tidak disebut Dewi Perang tanpa alasan apapun. Wu Yuhao merasa bahwa bagian paling menakutkan tentang Jushi adalah bagaimana dia mengatakan yang sebenarnya. Analisisnya yang teliti tentang rencananya dan bagaimana reaksi lawan-lawannya telah memaksanya untuk menolak gagasan memenjarakannya. Pasti akan lebih menantang untuk menangkis Kekaisar Ryu yang dipimpin oleh Gereja Roh Kudus daripada menangani Jushi yang tenang. Shrek tidak mampu terlibat dalam bentrok langsung seperti itu. Selain itu, Jushi memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang ada di pikirannya. Dia tahu di mana batasnya berada dan bagaimana dirinya pasti akan membiarkannya pergi setelah dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menyerang kota Shrek. Dia juga secara akurat meramalkan bahwa dirinya akan percaya padanya tanpa keraguan. Meskipun ini karena dia telah menutup penghalang spiritual dan meletakkan pertahanannya di hadapannya. Jushi tahu bahwa dirinya tidak akan pernah menyerangnya setelah dia melakukan semua ini. Dengan segera Wu Yuhao kembali ke Akademi Shrek. Seperti yang Penatua Swan katakan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan setelah gagal meyakinkan para penatua di Akademi Shrek adalah menghentikan operasi dari Jushi. Setelah kembali ke kota Shrek, Wu Yuhao langsung menuju tempat latihan militer. Setelah itu, ia membuka gerbang spektral untuk melepaskan 3 Legiun Instru Jiwa kembali ke area pelatihan masing-masing. Pada saat yang sama mereka mengeluarkan banyak sumber daya. Sumber daya ini cukup bagi kota Shrek untuk mengatur beberapa area penyebaran alat jiwa di dalam kota. Dengan tambahan 3 Legiun Instru Jiwa, pertahanan Shrek pasti akan meningkat pesat. Mereka bahkan akan mampu menahan serangan habis-habisan ke Kaisar Ryu untuk waktu yang lama. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.